sini dapat terlihat bahan-bahan yang akan kami gunakan untuk membuat nasi lemak. Di antaranya ada cabai padang, santan, beras, tempe, teri, telur, dan beberapa bahan lainnya. Nah, untuk tahap yang paling awal, kita akan mencuci beras. Cuci beras dengan air yang mengalir sampai benar-benar bersih. Di sini, kami menggunakan beras Bumi Ayu yang mempunyai rasa yang pulen dan manis. Warna nasinya juga lebih putih dan kesat. Sebagai tambahan info, beras Bumi Ayu ini diperoleh dengan mesin modern, tanpa pewarna, tanpa pewangi, dan juga tanpa pengawet, sehingga sehat untuk dikonsumsi seluruh anggota keluarga. Nah, setelah itu kita buang ya airnya teman-teman. Lanjut ke tahap selanjutnya. Cuci daun pandan, serai, timun, tomat, dan bahan-bahan lainnya agar bersih. Selanjutnya kita masuk ke bagian meracik dan mengupas bahan-bahan yang kita gunakan. Salah satunya adalah lengkuas. Lengkuas memiliki manfaat untuk masakan, yakni adalah untuk menambah rasa pada masakan. Lengkuas dapat diandalkan sebagai penyedap alami pada berbagai masakan olahan dengan santan dan juga lainnya. Nah, untuk mendapatkan manfaat lengkuas ini, bahan rempah bisa dimemarkan dan dimasak bersama dengan bumbu lainnya. Di sini kita akan memotong lengkuasnya sedikit saja, walaupun sedikit, lengkuas tetap dapat memberi rasa gurih pada hidangan. Rasa tersebut berasal dari kandungan kimia lengkuas yang cukup beragam, seperti methicillin hingga eugenol. Lalu, jangan lupa racik bawang merah dan juga bawang putih. Mengonsumsi bawang merah secara rutin dipercaya dapat menurunkan kadar gula di dalam tubuh kita. Cocok bagi penderita diabetes. Bawang merah juga mampu membantu menjaga kesehatan tulang dan menjadi sumber antioksidan untuk mencegah dari zat radikal bebas. Lalu ada juga bawang putih yang memiliki rasa dan aroma yang sangat kuat. Kelebihan ini yang dipakai saat memasak supaya rasa makanan bisa lebih kuat. Dengan begitu nafsu makan pun bisa lebih tinggi. Saat mencium aroma bawang putih, kenikmatan bawang putih sudah bisa tercium dari dalam pengolahan. Keduanya akan kita tumis bersama bahan-bahan yang lainnya, agar menambah cita rasa nasi lemak yang akan kita buat nantinya. Kalau sudah cukup meraciknya, jangan lupa kita geprek lengkuas yang telah kita potong tadi. Selagi menunggu, kami juga mengerjakan bahan-bahan lainnya. Kami menginstruksi agar masing-masing dari kami memiliki tugas dan bagiannya masing-masing, agar masakan yang akan kami buat bisa lebih cepat selesai. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita akan menumis bahan-bahan yang telah kita racik di dalam magicom. Masukkan minyak secukupnya ke dalam magicom. Setelah agak panas, kita masukkan bawang merah dan juga bawang putih secara bersamaan. Mengapa bawang merah dan bawang putih yang harus ditumis terlebih dahulu? Hal itu dikarenakan bawang merah dan bawang putih memiliki aroma yang kuat dalam proses pembuatan makanan. Setelahnya jangan lupa untuk memasukkan lengkuas ke dalamnya. Begitu pula dengan daun jeruk agar menambah cita rasa nantinya. Lalu aduk sebentar bahan-bahan tadi, kemudian tutup magicom dan tunggu sekitar setengah menit. Kemudian, masukkan beras yang telah kita cuci ke dalam magicom. Kita campur bersama tumisan yang telah kita buat tadi. Lalu, masukkan santan. Santan yang kami gunakan ini cukup kental, sehingga kami tambahkan air yang cukup. Tak lupa kami tambahkan serai dan juga daun pandan ke dalamnya sambil sesekali diaduk. Aduk dengan perlahan supaya semuanya tercampur dengan rata. Selanjutnya kita tambahkan roiko, begitu juga kita tambahkan dengan garam secukupnya sesuai selera. Kedua bahan ini juga penting untuk menambah cita rasa pada nasi lemak nantinya. Selanjutnya kita akan pindah posisi untuk proses pembuatan berikutnya. Langkah berikutnya kita akan membuat sambal teri dan tempe. Pertama kita bersihkan teri dengan cara memisahkannya dari kotorannya, lalu potong tempe beberapa bagian sehingga berbentuk persegi panjang. Sebagai tambahan info, tempe mengandung zat-zat antibakteri yang mampu mengatasi berbagai penyakit infeksi seperti diare dan juga menjaga kesehatan jantung. Antioksidan dan antiinflamasi yang terkandung pada tempe mampu melindungi pembuluh darah dari kerusakan inflamasi dan oksidatif sehingga membuat jantung sehat. Lalu kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita rebus air sampai mendidih, lalu masukkan 5 butir telur ke dalam air rebusan dan tunggu beberapa saat. Telur rebus baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan mata karena mampu menghambat penuaan pada retina karena mengandung leutin dan zeaxanthin.
Kedua antioksidan tersebut juga membantu resiko katarak dan melindungi fungsi mata. Dengan pengolahan yang tepat, telur akan memberikan beragam manfaat bagi tubuh kita. Setelah semuanya siap, kita lanjut ke proses berikutnya, yakni proses pembuatan sambal. Giling cabai padang, bawang merah, bawang putih, dan juga garam. Lalu giling di atas lagan sampai semuanya halus. Setelah sambal yang kita buat tadi telah halus, kita masukkan ke dalam minyak goreng yang telah dipanaskan. Jangan lupa untuk terus mengaduk sambal agar tidak gosong. Di sini kami juga menambahkan sedikit roiko dan juga sedikit gula aren untuk menambah cita rasa manis dan pedas di dalam sambal tersebut. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan memulai untuk menggoreng teri dan juga tempe. Yang pertama kita lakukan adalah memanaskan minyak goreng di atas wajan dan tunggu hingga minyak panas. Oke, yang pertama kita akan goreng adalah tempe. Masukkan semua tempe ke dalam minyak yang telah panas, lalu aduk-aduk dan biarkan beberapa saat. Ketika warna tempe sudah cukup kuning kecoklatan, kita angkat dan kita tiriskan. Di sini kami akan membuat dua versi, yakni sambal teri dan tempe, dan juga teri tempe versi originalnya, atau yang kita sebut tidak versi sambalnya. Kemudian kita lanjut dengan menggoreng teri yang telah kita bersihkan tadi. Goreng teri sampai matang hingga berwarna kecoklatan. Aduk-aduk terus supaya terinya tidak gosong ya. Setelah ditunggu beberapa saat, tiriskan teri bersama dengan tempe yang telah kita tiriskan juga tadi. Setelah semuanya selesai, kita susun di atas piring dan nasi lemak khas Melayu pun siap dihidangkan dan dinikmati. Islam, merupakan mahasiswa dari semester 2 dari kelas 2B. Di sini saya kenalkan anggota saya Pak Sisbidi Sofia Berjana. Di sini ada saya Usela, Yosi Rianingsi, Usul Fatimah, dan saya. Kami merupakan kelompok 3 dari kelompok massa yang telah dibuat oleh Bapak Abu Bekar selaku dan atas tujuan itu kami disuruh untuk membuat sebuah kelompok yang membahas tentang proses pembuatan masakan khas Minangkabau, khas hadis. Di sini kami memilih menu nasi lemak. Nah, dan sebelum itu Bapak itu menyuruh kami untuk memilih dosen Pai untuk menjadi dosen testimoni masakan kami. Itu kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada hari yang berbahagia ini kita dapat hadir di kediaman Bapak ini dalam sehat walafiat. Sallallahu alaihi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan ini senang sekali Bapak kedatangan tamu istimewa, yaitu adalah mahasiswi STAIN Bengkalis. Bapak paling ganteng sini. Yang di sini ada adik mahasiswa STAIN Bengkalis ini mempunyai hajat adalah ingin melestarikan masakan khas Melayu. Dalam hal ini adalah namanya nasi lemak ya, nasi lemak khas Melayu ala prodi pendidikan agama Islam semester 2 atau 2B kelas 2B. Alhamdulillah ini senang sekali Bapak bisa menjadi bagian dari tugas budaya Melayu ini yang diampu oleh Bapak Abu Hurairah. Alhamdulillah Pak Abu ini sudah yang kedua kalinya. Alhamdulillah, terima kasih. Dan pada kesempatan ini baik Bapak akan mencicipi
masakan dari anak-anak bapak ini apakah sedap atau tidak atau kurang, inilah akan bapak rasakan. Baik, kita mulai ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya sebelum bapak cicipi, saya ingin bertanya kepada kelompok ini nama masakannya apa tadi? Nasi lemak. Nasi lemak saja. Iya. Ada nama khasnya nggak? Coba nasi lemak khas kelompok 3. Nasi lemak khas kelompok 3. Oke. Selanjutnya di dalam masakan ini terdiri dari apa saja? Bisa dijelaskan? Sebenarnya sudah terlambat jelas di sini ya Pak. Di sini kami membuat nasi lemak, ada timunnya juga, telur rebus, kerupuk. Nah kami juga menambahkan sambal teri dan tempe. Tapi ada juga yang versi originalnya jadi tidak ada sambalnya Pak. Tidak ada sambalnya ya. Izin Pak, kalau di dalam nasi lemaknya masih banyak terdapat macam-macam lagi Pak. Kayak lengkuas, bawang putih gitu. Baik, oke. Coba akan bapak cicipilah nasi lemaknya ini. Ini khasnya adalah nasinya nih. Jadi bagaimana nasinya ini? Coba akan bapak cicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dari nasinya ini bapak rasakan terasa lemaknya. Sudah terasa lemaknya. Namun dari segi nasi mungkin agak mabyur kalau bahasa Jawa ya bapak ya, kurang bulan bahasanya, tapi secara rasa sih oke. Kemudian bapak ngerasakan tempe ya. Ini apa namanya? Sambal tempe. Coba. Sambal tempe. Bismillah. Pas. Tidak terlalu pedas dan agak sedikit manis. Nah, bapak tuh orang Jawa, suka dengan manis, oke aja. Kemudian di sini ada teri dan tempe yang tidak disambal ya. Apa tujuannya Pak? Ada yang disambal, ada yang tidak. Kenapa nih? Izin biar bervariasi Pak. Oh, biar bervariasi, biar unik. Coba. Telurnya mungkin sudah tahu rasanya gimana, kerupuk juga tahu, gimana tahu. Yang penting nasi, tempenya, nasi dan sambal tempe dan tempe goreng dan teri goreng. Tapi yang khasnya itu adalah nasi lemak dan tempe sambalnya ini, sambal tempenya ini. Mantap. Baik, kayaknya sudah oke ya, dari tampilan juga oke, rasa juga salah. Ini perdana ya buat ya? Oke. Perdana saja sudah bagus ya, apalagi nanti dikembangkan lagi semakin enak.